Kisah kali ini tentang Ali bin Abi Thalib duel dengan Amr bin Abdul Wud di Perang Khandak. Amr bin Abdul Wud adalah seorang kesatria yang sangat disegani oleh masyarakat Arab jahiliyah. Ia terkenal akan kisah heroiknya melawan puluhan bandit sendirian. Pada masa Nabi Muhammad, usia Amr bin Abdul Wud sudah sangat tua. Namun, usia tidak menghalanginya untuk menyombongkan diri dan membenci Nabi. Amr bin Abdul Wud bahkan masih terlibat beberapa peperangan melawan umat Islam, sebelum akhirnya tewas di tangan Ali bin Abi Thalib saat perang tanding. Amr bin Abdul Wud memiliki nama lengkap Amr bin Abdul Wud bin Abi Qais bin Abdul Wud bin Nas bin Malik bin Husain bin Amir bin Lu'ail. Ada yang berpendapat bahwa nama Wud berasal dari nama berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Amr bin Abdul Wud diketahui berteman baik dengan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah, Amr bin Abdul Wud sangat membenci, bahkan memerangi keponakan sahabatnya itu. Alasan Amr bin Abdul Wud membenci Nabi Muhammad tidak pernah diungkap secara gamblang. Namun, dari semua perilakunya, para ulama dan ahli sejarawan menyimpulkan alasannya berkaitan dengan kesombongan hati Amr bin Abdul Wud sebagai salah satu tokoh yang disegani. Sebagaimana telah disinggung, Amr bin Abdul Wud adalah seorang kesatria yang sangat disegani oleh masyarakat Arab jahiliyah. Bahkan kebenaran dan kekuatannya digadang-gadang sebanding dengan 1000 kesatria. Hal itu membuat Amr bin Abdul Wud menua menjadi sosok yang sombong dan merasa tidak terkalahkan. Ketika Nabi Muhammad SAW yang usianya jauh lebih muda diangkat menjadi Rasul Allah, keangkuhan Amr bin Abdul Wud tidak membiarkannya menerima ajaran Islam. Amr bin Abdul Wud secara terang-terangan terlibat dalam serangkaian perang melawan umat Islam. Dalam perang Badar, ia berhasil membunuh beberapa sahabat Nabi. Setelah perang Badar, Amr bin Abdul Wud semakin sombong dan bersumpah tidak akan menyisir atau mencuci rambutnya sebelum membunuh Nabi Muhammad SAW. Perang Khandak antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy terjadi pada tahun 627. Dalam perang ini, pasukan kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya yang berjumlah 10.000 orang hanya bisa melakukan pengepungan karena strategi parit yang dibangun umat Islam di Madinah. Selama sekitar 27 hari, perkelahian tidak terjadi karena pasukan koalisi kaum kafir Quraisy yang hendak menerobos parit langsung disambut oleh anak panah. Ali bin Abu Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, ia dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad. Sekitar tahun 599 Masehi atau 600, Muslim Syiah percaya bahwa ia dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun. Dia bernama asli Asad bin Abu Thalib. Bapaknya adalah Asad, adalah salah seorang paman dari Muhammad SAW. Asad yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui anaknya yang baru lahir diberi nama Asad, ayahnya memanggil dengan Ali yang berarti tinggi, derajat di sisi Allah.
Orang pertama yang menyambut dakwah Rasulullah seusai mendapatkan wahyu pertama adalah istri Rasulullah, Siti Khadijah. Selain itu pula, ada pula sosok sepupu Nabi Muhammad SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan keluarga sekaligus laki-laki pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib masih berusia 10 tahun. Ali bin Abi Thalib memeluk Islam pada saat ia masih berusia 10 tahun. Dikisahkan dalam buku berjudul 150 Kisah min Hayati Ali bin Abi Thalib karya Ahmad Abdul Al-Attahwi yang diterjemahkan oleh Rasti Satari. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pada saat itu Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Nabi Muhammad SAW tepat ketika Rasulullah dan istrinya sedang melaksanakan sholat. Ali kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah yang engkau lakukan itu?" Nabi Muhammad SAW pun menjawabnya, "Inilah agama Allah, dan untuk itu Dia mengutus utusannya. Aku mengajak engkau untuk masuk ke jalan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan hendaklah engkau kafir kepada patung Lata dan Uzza." Ali kemudian berkata, "Sesungguhnya ajaran ini sama sekali belum pernah aku dengar sampai hari ini. Karena itu aku harus berunding dengan ayahku Abi Thalib, sebab aku tidak akan memutuskan sesuatu tanpa dia." Namun Rasulullah mencegahnya karena khawatir kabar ajarannya akan tersebar sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiarkan. Rasulullah pun kemudian berkata, "Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, sembunyikanlah dahulu kabar ini." Pada saat mendengar ucapan Rasulullah, Ali akhirnya mantap untuk memeluk dan menerima Islam. Namun ia masih merahasiakannya. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Ia banyak membantu Rasulullah pada saat proses hijrahnya. Salah satunya yaitu saat Rasulullah memutuskan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Sosok Ali bin Abi Thalib rela menggantikan Rasulullah di atas tempat tidurnya. Kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW merasa kecolongan karena mendapati Ali bin Abi Thalib yang tidur dalam ranjang tersebut. Hingga pada akhirnya kaum kafir Quraisy memukulinya dan membawanya ke Masjidil Haram. Bantuan Ali yang lain juga dilakukan pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal. Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang memiliki arti sebagai khalifah yang sangat arif bijaksana. Bukan hanya itu saja sobat, Ali bin Abi Thalib juga menyandang sebagai gelar Amirul Mukminin yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Betapa luar biasanya Ali bin Abi Thalib dalam membantu Rasulullah SAW untuk meneruskan ajarannya. Sebagaimana diceritakan dalam buku Kisah Hidup Ali bin Abi Thalib karya Mustafa Murad, sosok Ali juga dikenal sebagai orang yang paham mengenai ketentuan syariat Islam. Pada malam hari, Ali bin Abi Thalib akan duduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari, ia akan berpuasa dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat setelah Ali menikah, pecahlah perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Disinilah Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Muhammad. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan. Tetapi semua sepakat dia menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Perang Khandak juga menjadi saksi nyata kebenaran Ali bin Abi Thalib
ketika memerangi Ammar bin Abdi Wud. Dan inilah kisah duel Ali bin Abi Thalib dan Amru bin Abdul Wud di Perang Khandaq. Perang Khandaq menjadi perang yang besar dalam sejarah kaum muslimin yang diserang oleh sekitar 10.000 kaum musyrikin dari berbagai suku dan kabilah di Madinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ahzab untuk menjelaskan perang ini. Dinamai perang Khandaq atau perang parit karena strategi yang diterapkan kaum muslimin untuk melawan dalam perang adalah dengan menggali parit-parit yang dalam dan lebar. Tokoh yang mengawali ide ini adalah Salman Al-Farisi yang dibantu oleh kemampuan dan ketangkasan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bertanding secara langsung dengan Ammar bin Abdul Wud Al-Amiri yang merupakan tokoh Quraisy yang hebat dan juga ulung. Dalam buku sejarah hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karya Al-Hamid Al-Husaini, digambarkan Amr merupakan sosok prajurit yang memiliki kapasitas gesit serta lincah dalam memainkan pedang dan tombak. Meskipun begitu, Amr lemah karena sikap sombong dan congkak yang dimilikinya. Dengan bangga dan angkuh, Amr menunjukkan kebolehan dalam berkuda untuk menyeberangi parit yang dibuat diam-diam oleh pasukan muslimin. Dia juga berteriak secara lantang, "Apa tak ada yang berani keluar bertanding, hai kalian pasukan Muhammad?" Kecongkakannya ini dibalas dingin dan tak ditanggapi oleh kaum muslimin. Sebab merasa geram akan tingkah laku Amr bin Abdul Wud, Ali pun meminta izin pada Nabi Muhammad untuk menandinginya. Amr yang dikenal jago dalam duel 1 lawan 1, bahkan masyhur pula terdengar jika Amr telah banyak makan garam dalam perang tanding. Padahal saat itu usia Ali belum genap 30 tahun dan Rasulullah melarang Ali dan meminta Ali untuk duduk. Sebab merasa tak ditanggapi, Amr kembali berkoar dengan suara tinggi lagi dan berbicara dengan sombong meragukan surga, berkata, "Jika kalian mati terbunuh, ada surga yang akan kalian masuki ya." Ucapannya, perkataan ini berhasil membuat kaum muslimin yang sebagian besar terdiri dari pasukan berdarah muda geram. Termasuk ejekan sembilu tersebut dirasakan pula oleh Sayyidina Ali. Dia pun kembali meminta izin pada Rasulullah untuk bertanding melawan Amr. "Ya Rasulullah, biarkan saya yang menghadapi dia," kata Ali dengan terbakar dan bernada gemas. Rasulullah tetap kekeh meminta Ali untuk bersikap tenang, duduk dan diam. Rasulullah menyadari jika Amr kemampuannya tidak main-main. Namun Ali tak putus arang dan kembali mendesak mertuanya. Tekad Ali bin Abi Thalib pun membuat Rasulullah luluh, bahkan membangkitkan kekuatan pasukan muslimin, sehingga izin itu pun diperoleh. Rasulullah SAW pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tak membiarkan baginda sendiri tanpa misalnya. Ali dengan semangat dan keyakinannya pun maju menggunakan baju besi sembari membawa pedang yang diberi nama Zulfikar. Momen saling hadap berhadapan itu pun tiba. Ali menghadapi Amru tanpa gentar. Terjadilah dialog antara dua orang ini. Nyaris semua mata tertumpu pada sosok yang saling berhadapan ini. "Engkau pernah berjanji, Amru, akan menerima ajakan seorang dari Quraisy guna memilih satu dari dua jalan hidup," kata Ali. "Ya, masuklah ke jalan Islam, ke jalan Allah beserta Rasulnya. Aku mengajak engkau." "Aku tak butuh itu," jawab Amru dengan garang, cepat tanpa keraguan. "Mari kita bertarung kalau begitu," Ali menantang. "Tak sudi aku menumpahkan anak dari kawan karibku sendiri." Amru pun menolak. "Demi Allah, aku ingin membunuhmu," tanggap Ali. Amru pun mendidih darahnya dan perang pun terjadi. Dengan pedang Zulfikarnya, Ali melakukan gerakan-gerakan gesit yang membuat Amru keteteran.
Ketika keseimbangan badan Amru hilang, Amru pun jatuh dari kuda atas tebasan di bahu kanan oleh pedang Zulfikar. Pasukan pun terkesima, tak menyangka akan dikalahkan secepat itu. Ali pun mengumandangkan takbir yang diikuti oleh para pasukannya. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian bertemu dengan Rasulullah. Terbunuhnya Amr bin Abdul Wud mengakhiri jalan perang Khandak. Meskipun terjadi goncangan ketika musuh menyerbu parit, meski Allah memberikan kuasanya karena situasi alam yang menyulitkan musuh, pasukan muslimin pun bersyukur atas terhindarnya dari mara bahaya yang mengintai mereka. Subhanallah, sungguh Ali bin Abi Thalib ini adalah sosok yang sangat pemberani ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.